Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Di sini saya Vela Febriani dari kelas manajemen 23B NPM 234111003. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, yaitu yang diampu oleh Miss Kemala Puji, SEI MAK. Jadi materi yang akan saya bawakan adalah perusahaan dalam pasar kompetitif. Apa sih itu perusahaan dalam pasar kompetitif? Jadi, pasar kompetitif adalah struktur di mana tidak ada konsumen atau produsen tunggal yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pasar. Responsnya terhadap penawaran dan permintaan berfluktuasi mengikuti kurva penawaran, yang merupakan representasi kuantitas suatu produk. Karena pasar yang kompetitif berarti produsen harus bersedia menjual produk sesuai dengan harga yang dibayar pasar. Kurva penawaran menyesuaikan untuk menjaga biaya produsen relatif terhadap penjualannya. Di sini ada contoh dari pasar kompetitif, yaitu pertanian adalah industri penerima harga atau price taker, di mana para petani penerima harga menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersedia dibayar oleh pasar. Suatu tahun, gandum dapat dijual dengan harga $6 per gantang dan pada tahun berikutnya, hasil panen meningkatkan pasokan dan mengurangi permintaan sehingga harga turun menjadi $5 per gantang. Petani kemudian menentukan berapa banyak yang akan ditanam berdasarkan proyeksi penjualan. Pasar kompetitif memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya seperti ini. Persaingan memastikan pasokan dan permintaan yang berkelanjutan untuk seluruh pasar, bukan hanya satu bisnis atau konsumen. Ketika sebuah bisnis mempertimbangkan untuk mengubah harga suatu produk, seringkali bisnis tersebut menganalisis persaingan untuk mendapatkan wawasan tentang strategi mereka. Di sini ada 10 ciri-ciri pasar kompetitif yang diantaranya: yang pertama, fokus pada keuntungan. Perusahaan terjun ke bisnis untuk mendapatkan peluang menjual produk atau layanan yang menghasilkan uang. Jika sebuah perusahaan startup menentukan pasar bersedia membayar untuk produknya dan terdapat banyak pelanggan potensial, maka mereka memasuki pasar yang kompetitif. Tindakan ini dapat menyebabkan startup serupa menawarkan produk serupa untuk bersaing dengan penjual aslinya dan mendapatkan keuntungan sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri yang kedua yaitu berkurangnya pasokan. Ketika perusahaan memproduksi produk dan konsumen membeli produk tersebut, pasokan berkurang seiring waktu. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menaikkan harga karena berkurangnya stok atau sebagai insentif untuk meningkatkan produksi. Di sini ada contohnya, yaitu sebuah perusahaan memproduksi 200 televisi layar besar dan menetapkan harga kompetitif sebesar $800 untuk setiap televisi. Setiap televisi yang terjual berarti berkurangnya satu televisi yang tersedia untuk konsumen berikutnya. Dalam hal ini, perusahaan dapat menaikkan harga TV populer tersebut setelah stok mencapai jumlah yang telah ditentukan. Next, contoh ciri-ciri yang ketiga yaitu persaingan konsumen. Pasar yang kompetitif menciptakan persaingan antar konsumen. Ini berarti bahwa satu konsumen bersaing dengan konsumen lainnya untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, terutama untuk persediaan yang berkurang. Misalnya, ketika membeli tiket acara olahraga atau konser musik, konsumen seringkali berlomba-lomba untuk membeli kursi terbaik. Yang keempat, ciri-cirinya pengecualian atau penyertaan. Dalam pasar yang kompetitif, baik pelanggan maupun bisnis dapat menentukan parameter perilaku pembelian. Jika konsumen tidak mampu atau tidak mau membayar suatu produk, bisnis mengecualikan mereka dari pembelian produk tersebut. Meskipun hal ini menimbulkan resiko membatasi akses terhadap suatu produk atau layanan. Pembatasan tersebut dapat meningkatkan persepsi nilai produk. Jadi alternatifnya, konsumen mungkin menolak produk atau jasa karena biaya metode pembeliannya. Contohnya,
Sebuah bisnis mengatakan bahwa salah satu produknya hanya tersedia secara online, sehingga tidak termasuk pembeli toko. Konsumen yang waspada terhadap belanja online mungkin tetap memiliki pilihan untuk menolak produk tersebut. Ciri-ciri yang kelima yaitu margin yang sehat dan kemampuan membebankan biaya. Bisnis memperoleh keuntungan ketika biaya pembuatan suatu barang lebih kecil dari harga jualnya. Pasar yang kompetitif memungkinkan bisnis untuk mengupayakan margin ideal dengan menerapkan strategi seperti outsourcing produksi atau mengkonsolidasikan biaya pengiriman dan penanganan. Kemampuan untuk membebankan biaya mengacu pada kemampuan bisnis untuk menetapkan harga pada titik konsumsi, sehingga memberikan konsumen pilihan untuk membeli atau menolak produk tersebut. Contohnya, sebuah keluarga yang menikmati hari di taman hiburan menghadapi banyak titik harga yang berbeda untuk barang-barang seperti souvenir dan makanan. Meskipun harga di dalam taman jauh lebih tinggi, konsumen pada akhirnya memutuskan apakah mereka bersedia membayar lebih untuk barang-barang tersebut atau tidak. Next, yang keenam yaitu ciri-cirinya informatif bagi pelanggan. Pasar yang kompetitif pasti memastikan konsumen memiliki informasi yang mereka butuhkan untuk memutuskan pembelian. Konsumen mengetahui manfaat produk, memahami biayanya, dan setuju untuk membuat perjanjian pembelian dengan penjual. Karena konsumen membuat keputusan pembelian berdasarkan kepuasan produk, fungsi atau biaya bisnis bertujuan untuk menyediakan faktor-faktor penentu tersebut. Misalnya, konsumen mungkin mengunjungi kedai kopi yang sama setiap hari dan membayar $3 untuk satu cangkir, karena menurut pengalaman mereka, kopi tersebut enak dan sepadan dengan biayanya. Selanjutnya yang ketujuh, ciri-cirinya yaitu lebih sedikit waktu penundaan. Perusahaan mendapatkan keuntungan ketika konsumen membeli suatu produk dan langsung menikmati keuntungannya. Kepuasan dapat mendorong pembeli untuk mengajak temannya ke bisnis tersebut atau berbagi pengalaman mereka. Saat ini, belanja online memberikan manfaat yang tertunda karena produk sedang dalam pengiriman dan bukan tersedia. Perusahaan memperhitungkan hal ini dalam upaya mengurangi waktu antara pembelian dan penghargaan. Misalnya, mereka mungkin mengalihkan alasan pelanggan melakukan pembelian dari barang yang ditetapkan dengan harga terendah ke metode pengiriman cepat. Selanjutnya yang kedelapan, mengurangi pengaruh luar. Pengaruh eksternal mungkin mempunyai dampak positif dan negatif terhadap biaya. Hal ini mungkin terkait dengan praktik perusahaan terdekat atau mungkin merupakan respons terhadap perilaku atau permintaan konsumen. Di bawah ini ada beberapa contoh dari pengaruh eksternal, yaitu sebuah restoran pizza dibuka di dekat bioskop lokal dan menghadap tenda teater sehingga pelanggan dapat melihat film mana yang diputar saat mereka makan. Penonton bioskop yang lapar berhenti di restoran pizza untuk makan malam. Bisnis dapat bekerja sama untuk menawarkan kupon atau diskon untuk promosi silang. Tentunya tidak hanya pengaruh eksternal yang positif saja, ada juga pengaruh eksternal yang negatif. Contohnya, sebuah penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa mentega popcorn di bioskop tidak terlalu sehat dan sebaiknya batasi konsumsinya. Bioskop merespons dampak negatif ini dan mengubahnya menjadi positif dengan memperkenalkan pilihan makanan ringan yang lebih sehat dan mengubah resep menteganya. Selanjutnya yang ke-9, ciri-cirinya merupakan perlindungan hak milik. Hak milik melindungi aset perusahaan dan melindunginya dari pencurian atau kerusakan. Batasan menjadi kurang jelas ketika hak milik tidak tersedia. Contoh, sebuah usaha kecil memanen jamur dari hutan dan menjualnya di pasar petani. Karena tidak ada hak milik atas hutan dan karena jamur dapat ditukarkan, para pemanen tidak menghadapi batasan berapa banyak jamur yang dapat mereka petik. Jika pesaing memasuki pasar pemanenan jamur, mereka dapat menetapkan haknya sendiri atas suatu bagian hutan. Dan ciri-ciri yang terakhir ini yaitu meningkatnya peluang wirausaha.
Pasar yang kompetitif menginspirasi pengusaha untuk mengambil resiko yang telah diperhitungkan dan memasuki pasar. Mereka mungkin meluncurkan produk atau layanan kompetitif berdasarkan kondisi pasar dan penerimaan produk baru. Pengusaha memasuki pasar ketika yakin bahwa produknya memenuhi kondisi tertentu sebagai berikut, yaitu konsumen membayar harga yang ditetapkan, perusahaan membebankan biaya pada titik konsumsi, dan perusahaan memperoleh pendapatan. Jadi itu tadi ciri-ciri dari pasar kompetitif yang bisa Anda pahami. Tentunya pasar kompetitif ini memiliki tujuan pasarnya, yaitu tujuan pasar kompetitif ini adalah untuk menciptakan kondisi ideal di mana pembeli dan penjual sama-sama mendapatkan keuntungan dari pembelian barang atau jasa. Pasar kompetitif mengendalikan jumlah pembeli atau penjual yang relatif kecil dibandingkan dengan ukuran pasar secara keseluruhan, sehingga tidak ada pengaruh langsung terhadap keseluruhan pasar. Selain itu, pasar kompetitif berfungsi untuk menyediakan produk serupa dan hilangkan hambatan masuk. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pasar yang kompetitif. Semoga apa yang saya jelaskan di video kali ini dapat para penonton pahami dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.